Halo Bang Udin, gimana Halo. kabar? Halo. Waduh, rame-rame nih. Ya, gimana nih Bang Udin? Lagi apa nih kira-kira? Ini kan lagi musim hujan nih. Ya. Mau coba cek beberapa yang harus disiapin sih. Kayak wiper, ban dan lain-lain. Gitu sih. Teman-teman sobat Kartik ini banyak pakai mobil tentunya ya. Iya. Di musim penghujan ini banyak kendala tentunya. Kemarin kan musim kemarau. Terus perawatan mobil di musim penghujan harusnya kan tetap dilakukan. Pertama kali yang harus dicek itu apa ketika kita menghadapi musim penghujan ini Bang Udin? Ya, kita ambil simpel aja ya. Pertama, kalau masalah hujan kan kita harusnya lihat dari ban sama di wiper. Karena kedua item itu aja sudah cukup oke untuk kesiapan kita sih. Terutama kalau ban kan, kalau misalnya musim hujan dia alurnya itu kan buat mecah air kalau kita berjalan. Apalagi wiper yang hubungannya sama jarak pandang kita. Itu sih. Mungkin bisa turun dulu Bang Udin, kita ngobrol di luar aja. Oke. Asik kayaknya. Bisa tunjukin nggak sih Bang Udin gimana melihat wiper yang mungkin udah usang atau wiper yang baik itu gimana? Atau wiper yang harus diganti atau nggak usah diganti, cuma perawatan aja itu gimana? Oh iya, jadi gini, wiper ini kan sejenisnya kan karet. Jadi dia itu sebenarnya ada masa usianya. Kalau misalnya dia terawat dengan baik, otomatis jarak usianya juga lebih lama. Nah, itu perlu ada yang namanya treatment untuk perawatan karet sendiri. Sebagai contoh, kaca ini kan dia menyerap panas. Kalau misalnya karet ini tetap ada di kaca, dia otomatis akan menyerap juga. Nah, sifatnya karet karena kena panas itu kan dia memuai. Otomatis untuk kondisi elastisnya semakin renggang. Kalau buat penyapuan nanti dia bisa nggak bersih. Apalagi kalau gitu. ada kerikil gitu ya, sisa-sisa musim kemarau, debu yang pasti ya. Kaca depan mobil, oke? Betul. Apalagi kalau misalnya airnya ini ndak ada. Oke. Tentunya air harus selalu dicek. Betul. Nah, itu kalau airnya ini nggak ada, bisa langsung diisi air biasa sih. Oh, bisa. Tapi itu kalau keadaan yang krusial gitu ya, ya, kita di jalan kalau misalnya di jalan nggak ada apa-apa, masih bisa diisi dengan air biasa. Air biasa. Asal jangan bensin ya. Oh, jangan. Ya. Jangan bensin. Nanti Ya. Bahaya. Jadi panas ya. Bahaya. Nah, kalau yang mau lebih bagus lagi nanti pakai air khusus untuk air wiper, wiper fluid. Itu lebih bagus karena kandungannya itu bisa lebih melicinkan ini di kaca. Otomatis daya sapuannya ini jadi lebih ringan, gitu sih. Kalau kadang itu kayak air sabun gitu boleh apa enggak sih Bang Udin? Sebenarnya gini, asalkan air sabun itu tidak mengandung macam-macam bahan kimia, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau kami sendiri tidak merekomendasikan, karena kita kan nggak tahu kandungan yang sebenarnya. Nah, lebih baik tetap sesuai dengan kandungan yang ada. Kan terkadang ada anggapan kalau sabun itu membersihkan. Betul, tapi ternyata tidak rekomendasi. Ya, sama halnya kayak gini. Kalau kita tahu sunlight itu untuk membersihkan lemak, tapi kan nggak boleh kita minum. Nah, sama-sama bisa membersihkan. Kayak gitu. Ya, betul. Bukan pada tempatnya. Oke. Gitu. Bang Udin, aku mau minta tolong nih, gimana sih cara mengetahui kalau wiper ini masih bisa digunakan atau enggak gitu? Oh iya. Jadi gini, kalau soal wiper sendiri, wiper itu kita bisa lihat pertama dari fisik dari karet sendiri. Kita bisa lihat di sini biasanya kalau misalnya karet ini masih bagus, otomatis kalau kena kita coba usapkan, dia nggak ada bekas
kayak kusam karet. Ya. Serpihan karet gitu ya. Ya, betul. Tapi kalau dia sudah aus, biasanya kalau kayak gini dia ada serbuk-serbuk karetnya itu sendiri. Jadi kami sangat sarankan bahwa kalau kita sering parkir mobil di depan atau yang kena sinar matahari langsung, karet ini jangan sampai nempel ke kaca. Boleh diganjel, boleh diangkat. Tapi saran dari kami biasanya kita kasih ganjal gini. Kasih ganjal, entah kasih kayu atau apa. Bisa custom gitu ya. Bisa custom. Mungkin beli aksesorisnya di toko. Betul. Ya? Itu ada, sudah ada. Karena kalau misalnya kita angkat selalu sering, ini kan ada per ya. Ini Mas. Ini di sini ada per. Nah, per ini kan otomatis ngerenggang. Ketika lebih sering direnggangkan, otomatis kan elastisnya untuk kembali lagi makin lemah. Nah, ketika ditempelkan lagi, dia sapuannya jadi nggak bisa neken. Oh, tekanannya, pressure-nya nggak maksimal. Betul. Ya? Sehingga air mungkin jadi nggak bisa maksimal. masih bisa ada bekas-bekasnya gitu. Kayak gitu. Otomatis kalau misalnya ini tetap nempel di kaca, sama aja. Ini kalau sudah kusem, buat nyapu juga nggak bersih. Nah, yang lebih parah nanti kalau misalnya malam hari, ketika itu nggak bersih, kena cahaya itu kan otomatis menyebar. Oh ya, kayak nah, bias. Ya nyebar cahayanya itu yang kita jadi nggak fokus untuk berkendara. Apalagi kalau keadaan hujan yang sangat lebat. Betul, gitu ya. betul. Ya, itu kan sangat bahaya ya buat kita ya. Jarak pandangnya manusia kan nggak sepenuhnya kayak X-Men ya kan. Langsung fokus gitu nggak bisa. Gitu. Next, kalau kita mau ngecek air wiper itu gimana? Oh ya, ngecek air wiper bisa di dalam, bisa langsung pakai tuasnya, bisa dilihat dari tabung reservoirnya. Kalau di dalam kita bisa lihat di sini. Ini ada tuas wiper. Gunanya kalau ke atas gini, dia akan menyemprotkan air wiper, gitu, menyemprotkan air ke sini. Nah, habis itu otomatis wiper ini akan nyapu sebanyak 2 kali. Nah, kalau misalnya kita mau sering disapukan, ini tinggal di bawahnya aja. Tapi yang pasti untuk memberikan semprotan air ini diangkat ke atas. Kalau misalnya kita angkat ke atas dia nggak ada semprotan, bisa jadi reservoirnya habis, nggak ada airnya, gitu. Kemungkinan terburuk kadang sensor ya Bang Din ya. Kalau model wiper ini dia tidak menggunakan sensor, cuma motor. Kemungkinan terburuk adalah motornya mati. Oh, motornya yang mati. Untuk yang langkah kedua itu kan kita lihat di reservoir tank ya Bang. Betul. Berada di depan mesin. Oh, di depan mesin. Ya, ada di mesin depan. Kalau yang model kayak gini ada di depan. Kalau yang kayak model pick up, terus angkot-angkot itu biasanya di bawah. Oh, ada di bawah. Di bawah. Okay. Boleh ditunjukin, Bang? Oh, boleh. Jangan lupa untuk dipasang ya. Takutnya nanti anjlok. Nah, kayak film-film Dono gitu ya. Iya. Ini namanya reservoir tank untuk wiper. Nah, di sini memang tidak dibatasi berapa maksimalnya sebenarnya. Jadi boleh diisi penuh karena ini dia tidak berpengaruh pada semacam mekanisme kayak seperti rem. Kalau rem dia ada namanya vakum. Ketika dia ditekan, otomatis dia akan nyedot karena olinya akan menyebar ke seluruh selang yang ada di rem. Kalau dia dilepas, otomatis dia akan kembali ke reservoir, otomatis dia akan naik lagi. Kalau yang ini enggak, semakin kita gunakan terus semakin habis, dia nggak akan kembali kan. Jadi dia tidak ada maksimalnya. Nah, jadi ini boleh diisi penuh, boleh diisi setengah. Yang pasti ketika kita mau gunakan ini dipastikan ada ya, karena kalau misalnya kita paksakan untuk menggunakan wiper ini, wipernya kita paksain nggak ada airnya, khawatirnya masa usia karet sendiri dia bisa lebih cepat karena dia nggak ada air, main paksa itu kan kalau orang Jawa bilangnya peret.
Gitu. Nggak licin gitu Ya, nggak licin. Sorry, saya orang Jawa soalnya. Tips aja ya, untuk membedakan reservoir tank wiper dengan reservoir yang lain. Pertama, dia ada ditutup sini. Ditutup ini ada gambar wiper, gambar apa, semacam kayak air mancur gitu. Ini, gitu. Kalau yang radiator dia tidak ada, gitu tutupnya. Hanya dia ada tutup untuk pembuangan air panas. Nah, jadi kalau yang wiper ini dia ada gambar nozzle-nya air mancur. Kalau yang di radiator dia tidak ada. Jadi jangan sampai salah ya. Tapi untuk peletakan rata-rata emang di pojok kiri ya? Rata-rata semua ada di pojok kiri. Semua mungkin ya? Iya, gitu. Karena yang di pojok kanan dia ada rem. Kenapa kok ini ada di kanan? Karena pegas untuk rem sendiri dia ada di setirnya juga ada di kanan. Okay. Nah, kalau dia modelnya setir kiri, dia juga akan di kiri, ini di kanan. Oh, mungkin untuk menyesuaikan tempat aja sih. Mobil-mobil Eropa, ya. Kebalikan gitu ya. Betul. Terus yang kedua, dia kalau yang radiator dia ada ini minimal sama maksimal untuk pengisian. Ada di bawah sini sih, nggak begitu kelihatan, tapi ada di sini ada maksimal sama minimal. Nah, ini fungsinya untuk menjaga bahwa air ini tidak boleh lebih dari maksimal. Kenapa? Karena kalau air radiator ini panas dikasih maksimal, dia akan keluar, gitu. Dia akan keluar dari sini, kan namanya air panas kena item-item yang sering bisa muai langsung, itu akan bahaya, gitu sih. Makanya ada maksimal sama minimal. Kalau yang di wiper nggak ada sih. Karena gitu basicnya wiper itu nggak langsung bersentuhan dengan mesin, makanya dia nggak punya suhu panas ataupun dingin. Suhunya netral ya. Yang pasti tidak ada mekanisme untuk mendinginkan mobil. Iya. Gitu sih. Itu hanya khusus untuk kaca. Untuk penyemprotan di kaca sih. Jadi beberapa itu yang perlu kita siapin kalau misalnya musim hujan nih, airnya nggak habis. Ya untung kalau misalnya pas hujannya hujan bersih. Kalau misalnya nanti hujannya sampai sama angin, nah itu yang agak bahaya di wiper itu sih. Bang Udin, kebetulan kan kemarin aku udah beli wiper fluid, ya kan? Wiper fluid ya. Untuk persediaan ketika menghadapi musim penghujan. Betul. Kebetulan kita menggunakan Vortag. Oh, Vortag. Kemarin tuh beli dapat di marketplace. Di channel di akunnya Karvik Indonesia. Iya. Teman-teman nanti bisa cari ini wiper fluid untuk jaga-jaga untuk mobilnya, dapetin di marketplace ya. Betul. Di semua marketplace betul. Ada. Ketik aja Karvik Indonesia, cari produknya wiper fluid. Pasti. Ya. Jadi kalau wiper fluid seperti itu. Ini Bang Din. Ya. Jadi kalau wiper fluid ini kan isinya ada 100 ml. Setiap 50 ml ini bisa kita campur dengan air biasa sebanyak 1 liter. Jadi 100 ml ini bisa kita campur dengan air sebanyak 2 liter. Oh, berarti bukan itu dimasukkan semuanya? Tidak. Harus ada campuran airnya? Harus ada campuran air. Ya? Betul. Jadi kita kasih aja 50 ml, terus tambahin air 1 liter, itu udah cukup untuk satu tangki ini sih, gitu. Gini ya, ini tak coba tunjukin, nanti kamu tak ganti yang baru. Ini tak liatin seberapa kira-kira untuk pengisian ini. Sebenarnya tidak harus presisi sih, cuma isian ini bisa paling nggak separuh kan gitu. Nanti dilihat aja warnanya seperti apa. Terus hasilnya nanti di sapuan juga seperti apa. Nanti tinggal tambahin air aja sesuai takaran tadi. Jadi kalau 50 ml bisa kita masukkan sampai 1 liter. Kalau 100 ml kita bisa masukkan sampai 2 liter. Gitu ya, nanti kita ganti baru ya. Oke, siap.
Mari kita coba. Yang pertama kita hidupin dulu mesinnya. Terus kita coba nozzle-nya. Berfungsi dengan aman ya Bang Udin? Aman. Nozzle-nya cukup berfungsi dengan baik, airnya juga cukup semprotannya. Oke. Kita bisa jalan-jalan. Oke, siap untuk perjalanan menerjang badai. Cukup siap, cukup siap. Gitu. Setelah itu apa Bang? Memastikan tutupnya rapatkah? Ya, kalau tutup sebenarnya tingkat keteledorannya juga nggak begitu fatal sih, tapi paling tidak kita harus teliti untuk itu. Harus teliti karena tumpahan itu kan kalau misalnya di tempat yang kering kalau ada tumpahan kan malah kita jadi mikirnya ada kebocoran apa gitu loh. Gitu sih. Oke, siap. Semoga besok bisa ketemu lagi di tips-tips Siap. yang bisa dikerjakan teman-teman di rumah. Iya, betul. Thank you. Siap.